Halo semuanya, kita ngopi yuk. Yuk ngopi. Ngobrol pintar bareng Lisa dan Leo. ngomong-ngomong soal minta maaf dan memaafkan nih. Wah, sekarang kita mau bahas ya soal minta maaf. Iya, sebenarnya meminta maaf itu mungkin bukan hal yang gampang bagi sebagian orang. Pasti. Karena beberapa orang tuh punya pemikiran. Karena kalau ketika kitanya minta maaf nih, berarti gue kalah gitu ya, gue lemah. Ya, berarti kita salah, Ci. Berarti Ya enggak salah. lah, sebenarnya Iya. memang salah harus minta maaf. Sebenarnya Cuma salah sepertinya lebih lemah. Nah, tujuan minta maaf itu kan sebenarnya memperbaiki relasi ya. Iya. Jadi sebenarnya bukan masalah benar dan salah, itu menurut gua. karena ada pemikiran bahwa kalau gue minta maaf adalah gue yang salah, atau artinya gue harus bertanggung jawab full nih atas kesalahan yang udah terjadi, makanya langsung timbul biasanya bukan gengsi atau enggan. Enggan. Ngapain gue minta maaf? Kelihatannya jadi lebih lemah lah. Jadi penghambat relasinya itu pulih lagi. Jadi gitu. posisi kita rasanya di bawah ya. Padahal enggak ya. Iya, enggak sih. Padahal kalau permintaan maaf dilakukan dengan cara yang tepat, itu hal itu dapat pokoknya bisa ngasih jalan keluar dari masalah dengan gampang. Coba Pasti kalau sih. orang gampang minta maaf dan tidak mengulanginya lagi ya, itu relasi mah lancar aja, nggak Iya. akan ada penghambat. Gue pernah dengar yang bikin relasi bagus adalah kata-kata yang buat relasi bagus. Yang pertama terima kasih. Terima kasih. Dan satu lagi minta maaf. Sorry, ya itu katanya salah Thank satu. you Ya. dan minta maaf. Ya, thank you dan minta maaf. Itu hubungan percintaan juga berlaku tuh ya. Bener. Hubungan suami istri juga berlaku tuh ya. Apalagi ya buat mempertahankan rumah tangga. Kalau nggak terima kasih, ya sorry. Iya. Ini permasalahan gender apa enggak sih ini? Enggak, ayo tergantung. Iya kan? Tergantung apa ya? Tergantung posisi Gender. ini ya. Tergantung gender ya. Siapa yang di atas, siapa yang di bawah. Nah, Bener. dulu sebelumnya kita udah pernah bahas tentang love language, 5 love language Iya, bahasa yang cinta. dikembangkan oleh Gary Chapman untuk bantu kita mengekspresikan rasa sayang kita dong terhadap orang lain atau pasangan kita. Nah, si Gary Chapman ini bersama psikolog namanya Jennifer Thomas, dia Oh. juga mengembangkan penelitian mengenai 5 apology languages. No, dia collab ya. Jadi bahasa cinta sekarang 5 cara minta maaf gitu. Nah 5 cara minta maaf, yang pertama itu expressing regret, nanti dijelasin satu-satu. Yang kedua accepting responsibility. Oke. Yang ketiga making restitution. Restitution Yang ya. keempat genuinely repenting. Dan yang terakhir requesting forgiveness. Wah, minta maaf. Berat banget ya. Iya, itu kayak paling rendah ya seratanya. Iya. Yang terakhir. Berbeda dari love language, kalau love language itu kan ada kemungkinan bahwa kita akan cenderung menggunakan salah satu atau 2 bahasa cinta aja dalam seluruh aspek kehidupan. Jadi kalau Oke. misalnya give, otomatis akan Memang give. selanjutnya memang dia memang potensinya seperti itu. begitu Ya. gitu. Nah, sementara apology language ini memungkinkan seseorang untuk memanfaatkan jenis yang berbeda-beda. Oh, tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhannya dan tergantung situasinya. Situasi. Jadi memang lebih, kalau love language itu kan kita udah tahu nih, lu quality time, temenin terus aja. Lebih by default aja. Ini orang memang tipenya seperti itu. Kecenderungannya Iya. akan kalau bersama-sama dia akan fulfill gitu. Nah kalau apology language ini enggak. Jadi banyak ada potensi dia berubah-berubah. Oke. Tapi yang terpenting adalah dari 5 ini pilih aja. Pokoknya kalau lagi kesel mana cara yang terbaik di saat itu. Kalau 1 gagal, ya kedua, ketiga, keempat, kelima. Kalau udah 5 udah kelar berarti. Oh, bukan kita coba prediksi ya. Ini yang orang yang kita mau minta maaf kayaknya lebih masuk pakai cara ini. Betul. Tapi kalau kesalahan yang berikutnya di situasi yang berbeda belum tentu. Oh ya, bisa juga pakai yang lain. Pakai cara yang lain. Tergantung. Nah, jadi sebenarnya cara nyobanya cuma butuh 5 kali. Biar lu nggak bolak-balik nggak dimaafin. 5 kali minta maaf nggak dimaafin. Ini cobain aja pokoknya 5 kali. Kemungkinan terkecil ada 20% kan. Oke, jadi buat teman-teman buat Yang tahu minta kira-kira maaf. pakai yang mana kita bahas masing-masing nih. Oke, yang pertama. Iya, satu-satu. Yang pertama itu expressing regret. Itu mengungkapkan penyesalan. Tipe-tipe apology language ini yang pertama tuh melibatkan pengungkapan rasa penyesalan atas kesalahan yang telah diperbuat. Jadi harus pesan yang sampai adalah gue itu menyesal
gue tuh menyesal banget atas kesalahan yang terjadi. Itu perlu sampai itu pesan itu. Menyampaikan. Ya, entah dengan gaya gesturnya, dengan kata-katanya, intinya mengungkapkan penyesalan. Oh, oke. Penyesalan yang tulus ya. Jadi ciri-ciri dari tipe apology language ini yaitu keinginan untuk mengetahui apakah kamu memahami kesalahan yang telah kamu perbuat. Misalnya lu berantem sama gue nih. Sebenarnya tujuan gue tuh pengen tahu, lu tuh kalau nggak dikasih tahu nggak sih, lu tuh salahnya apa? Itu cewek dan cowok sekali ya. Nah ini ada tipikal, ini di luar gender sih si Gary Chapman ini. Makanya ada istilah kalau cowok minta maaf ke cewek. Kamu minta maaf, kamu tahu nggak salah kamu apa gitu. Nah, itu sebenarnya si ceweknya pengen tahu. Lu itu tahu nggak kalau gue nggak kasih tahu, lu tuh sadar nggak sih melakukan kesalahan ini? Iya, jangan asal minta maaf aja. Nah, at least lu tahu nggak ini menyakiti gue, walaupun kadang-kadang kan menurut lu di mana salah gue gitu kan? Oke. Nah, menurut gue lu tuh menyakiti. Nah, jadi kan kadang-kadang lu tau gak sih, lu tuh menyakiti gue di sebelah mana? Iya. Oh, jadi ini lebih ke ininya dong. Orang yang kita mau minta maaf itu, mereka harapannya apa? Okay. Iya, gue tuh cuman pengen tahu, lu tuh tahu nggak salah lu apa? Oke. Dengan tulus ya. Jadi kalau semakin lu bertanya, lah emang salah gue apa? Semakin tidak dimaafkan. Semakin, iya. Itu jadi minusnya banyak banget. Hah? Terus kalau ya udah aku minta maaf. Maaf yang tidak tulus apa, itu. Maafnya apa ya? Harus bisa menjelaskan. Iya, betul. Typical apology ini kata kunci yang paling penting tuh sorry kan. Maaf. Tapi maaf itu atas apa? Iya. Ada. Terus harus sepenuh hati. Ya udah, sorry gitu, nggak bisa kayak begitu. Harus ada gesturnya, terus harus menyadari. Karena kan salah apa yang dilakukan. Penyesalan. Karena kan berarti gue tuh berharap lu menyesal atas perbuatan yang tadi. Kan yang tadi gak bisa diubah. Yang ke depan gak tahu ada pengulangan atau enggak. At least menyesal atas kejadian yang sudah. Betul. Nah, maafnya itu. Kata-kata setelah sorry dan maafnya itu. Yang perlu terlihat tulus dan mengakui. Dan tahu lu salahnya di mana. Ya itu menjadi bekal para pria biasanya. Iya. Jadi yang perlu disampaikan adalah dampak yang mungkin korban rasakan. Iya. Oke. Ya, iya, aku minta maaf karena aku udah bikin kamu kesel karena nunggu lama. Nah, itu kalimat sempurnanya ya. Itu kalimat sempurnanya. Iya, aku menyesal banget nih karena aku sudah bikin kamu ini. Iya, hindari kata tapi loh. Iya, oke. Kalau tapi itu kan menyanggah. Langsung itu berarti tidak tulus. Betul. Mencoba membenarkan diri. Betul. Begitu pakai kata tapi wah. Udah gelap deh ya. Hilang. Percuma minta maaf. Kata-kata menghilangkan kata maaf di depan. Iya. Kata tapi itu. Jadi ya udah maaf karena udah bikin kamu kesel, nunggu lama. Iya. Selesai loh. Iya, selesai. Oke. Selesai. Iya. Yang kedua sekarang. Oke, yang kedua. Yang kedua itu accepting responsibility. Menerima tanggung jawab. Apa itu accepting responsibility? Bahasa permintaan maaf macam apa? Jadi dalam tipe apology language ini kita perlu mengakui dengan sungguh-sungguh kesalahan yang telah diperbuat. Nah mirip dong sama yang tadi. Tapi kan kalau yang tadi cuman kesalahannya apa? Menjelaskan bahwa menyesal atas apa. Nah kalau yang ini tuh menerima tanggung jawabnya. Jadi aku salah itu memang kata kunci yang paling ingin didengar setiap orang yang punya bahasa permintaan maaf apapun. Oh jadi berarti kata-kata yang penting sini, iya maaf begini ini aku yang salah gitu. Nah maafnya betul aku yang salah karena hindari untuk ini adalah lu tuh korban atau akibat dari sesuatu. Jadi gue yang bertanggung jawab penuh atas kesalahan ini. Iya, aku kok yang salah. Aku gitu. Iya. Kok gue kayak fasih banget ya. Iya udah. Kalau yang tadi kan sorry bikin kamu nunggu lama. Kesalahan lu apa tuh? Jangan habis tadi si mama. Jangan ada ada gitu. orang lain. Jadi gue yang menerima tanggung jawab ini. Memang gue yang salah. Mau macet kek, pokoknya mau apapun lu pasti macet. Aku berangkat kurang pagi memang. Aku yang salah. Gue jadi membayangkan kronologis tertentu kalau ngomong kayak gitu. Oh, pengalaman juga ya. Nah, jadi tipe kali ini kan pengen denger pengakuan dari lu pertama tadi kan kesalahan apa yang diperbuat terus apa? Minta maaf dengan tulus tapi jangan dibarengi ya soalnya tadi begini. Soalnya iya si mama begini jalanan begini.
Tapi tiba-tiba ada ini enggak. Pokoknya lu ambil tanggung jawab, lu yang salah. Apapun yang terjadi, aku yang salah. Sebenarnya selesai loh. Ini perlu dipelajari sekali karena mungkin perang Rusia Ukraina salah satunya ini kekurangan kayak gini. Iya, nggak ada yang mau mengakui dong. Semuanya sama-sama ngelempar. Semuanya merasa benar. Jadi bertanggung jawab atas apapun kesalahan yang telah terjadi. Iya. Oke. Bertanggung jawab penuh. Itu yang kedua. Wah, gokil kan? Waduh. Oke. Ada yang ketiga nih. Sebenarnya making restitution, ganti rugi. Nah, ini kayak memberi lebih ganti rugi. Tabrakan di jalan ya? Ini kali. Kalau gue beli buah-buahan atau sayur online, itu kan kalau terjadi sesuatu, entah bukan kesalahan si yang jualan ya, di jalanan misalnya yang bawa pakai motor, ojeknya yang ngejatohin atau apa. Kalau buahnya busuk atau bentuknya bonyok, itu yang ganti kan si ininya, penjualnya. Kurang lebih kayak gitu maksudnya. Iya, jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya cara memperbaiki situasi atau menebus kesalahan dalam permintaan maaf ini yaitu menawarkan ganti rugi. Oke. Menanyakan apa, kalau enggak at least tanya, apa yang bisa gue lakukan untuk memperbaiki keadaan. Contoh gue pesen buah online ya. Saat gue pesen, buahnya bonyok. Walaupun yang salah bukan si penjual dong. Yang salah adalah kurir yang antar. Terus di SMS sebenarnya. Mau bentuknya voucher atau mau uang yang dikembalikan. Jadi menawarkan ganti rugi. Tapi setelah dapat itu, gue tuh langsung merasa gue akan beli lagi di toko tersebut. Oh iya dong pasti, karena bertanggung jawab dan bagus. Padahal kan yang salah gue tahu, yang salah tuh bukan si penjual, yang salah itu kurir tuh di tengah jalan entah dia kenapa. Langsung gue merasa, lu tuh oke banget, dan gue merekomendasikan ini ke orang lain pasti kasih 5 bintang. Ngasih, walaupun gue tahu itu bukan salah dia kok. Dan buah-buahan dia nggak jelek kok gitu. Memang orang-orang dengan typical apology language ini mau kita melakukan sesuatu untuk memperbaiki keadaan, bukan sekedar ngomong. Oke, jadi melakukan sesuatu. Ini itu adalah bahasa permintaan maaf si orang yang kita mau minta maaf. Iya. Jadi kalau kita tahu tipenya dia seperti itu, kita harus menawarkan ganti apa rugi, yang gue bisa lakukan. Restitution, iya. Ini terutama kalau kita menghilangkan atau merusak sesuatu. Iya. Contoh, ngejatuhin handphone deh, pinjem handphone dong. Pinjem, ya kalau dulu gue masih kecil pinjem buku cerita. Buku ceritanya ketumpahan air. Kesobek. Gantiin, balikinnya ganti yang baru. Nah maaf. Iya minta maaf. Minta maaf dan tawarin gantiin yang baru. Kan kadang-kadang nggak usah lah gitu, gue tahu kok ini bukan kesalahan lu sepenuhnya karena kemarin hujan atau apa. Kadang-kadang sebenarnya bukan barangnya yang perlu digantiin, permintaan maaf dan menawarkan ganti ruginya itu yang dibutuhkan sama orang yang si korbannya. Iya. Buat teman-teman yang dulu punya buku cerita banyak terus dipinjemin sampai sekarang belum balik ya. Gue pernah kaset. Mungkin ada di gua aja. Kaset ya pernah ya? Iya kan, kalau kaset itu kan minjem, gue nggak tahu deh tipikalnya kayak gimana. Kalau album itu kan ada yang lagu-lagunya ngelipet kan CD. Iya. Zaman dulu kaset zaman dulu ada teksnya. Ada teksnya. Nah teks itu kan potensi rusaknya tinggi tuh. Kalau kita sambil denger dibuka-buka, dilipet. Sedangkan kalau udah bergaris, kemungkinan sobeknya kan tinggi. Pasti. Iya benar. Iya. Dan sedangkan kalau mau ganti rugi nggak bisa ganti teksnya doang. Iya, masih beli sama kaset-kasetnya. Kalau gitu ngapain gue minjem? Waktu itu kan berpikirnya kayak gitu. Nah sebenarnya kalau ada potensi ngerusak kayak gini, memang yang kita tawar selain permintaan maaf, yang kita tawarin adalah ganti rugi. At least tawarin dulu. Kalau dia bilang nggak usah ya nggak apa-apa. At least sebenarnya kita berniat ganti ruginya itu loh yang dia minta. Bener. Gue juga pernah dulu pinjem kaset waktu temen gue SMA ya. Boleh sebut nama ya? Iya nggak apa-apa. Siapa tahu dia inget jadinya. jadi dendam. Kalau disebut ya coba-coba. Gue dulu punya teman namanya Jesse ya. Gue kalau Jesse masih ingat, kalau Jesse nonton. Dulu gue pernah pinjam kaset lagu Natal. Apa ya? All for One ya? Apa? Pokoknya album Natal lah. Kayaknya gue baru ingat balikin Natal berikut. Itu pun nggak langsung balikin. Punya lu masih di gue. Iya lama-lama. Dia nggak minta. Nggak minta akhirnya. Ya. Cuma yang nggak tahu kalau dia tipe ini mungkin sampai sekarang masih bete. Moga-moga nggak tipe ini ya. Lu juga nggak ada berniatan minta maaf kan waktu itu? Kayaknya udah pernah ngomong, kaset lu masih di gua lo waktu reuni kapan. Tapi nggak sorry. Iya,
Nggak sorry. Gue bilang sorry gak ya? Oh berarti itu hubungan lu akrab artinya? Iya, untungnya. Gue sih beranggapan akrab ya. Oh nggak tahu dianya ya? Nggak tahu Atau dianya. tadinya akrab jadi renggang gara-gara lu minjem kasetnya nggak dibalik-balikin. Iya. Jangan-jangan buku komik gitu-gitu sering banget tuh temen-temen dulu ya, temen sekolah ya. Nah iya tuh kalau komik basah atau di tas botol minumnya bocor, basahnya semua jadi ngegantiin jadi beli yang baru. Iya, pinjem buku catatan teman ya. Kalau buku gara-gara lu catatan masih nggak nyatet. apa-apa, Le. Catatan basah sama komik basah itu lebih sakit hati komik basah. Oh tergantung orangnya Oh, dong. iya sih, iya. Coba lu pinjam sama ranking 3 besarnya. Iya sih. Oh gue nggak ada akses ke situ lagi. Oh nggak ada akses ya. Oh kalau gue bisa buka all access biasanya. Oh iya. Jadi kata-kata permintaan maaf adalah Harus diikuti dengan. dengan oke, apa yang bisa gue lakukan untuk menebus. Benar. Kalau hubungan dengan pasangan pacar gimana? Kalau suami istri kan, lupa tanggal anniversary. Itu apa yang mau diganti? Menawarkan ganti rugi? Iya. Itu bukan itu sejumlah uang pasti itu istri berarti, senang. Oh iya. Itu bisa. Jadi selain menggunakan yang pertama itu sorry aku Sorry salah. menyesal, udah menyesal, aku salah. Terus ini sebagai ganti ruginya emas 50 gram LM. Mungkin langsung istri oke. Sebenarnya pakai aja semua ya. Iya. Kan nggak tahu. Ini Combo ya langsung. Combo. Kalau 3 kan dengan, triple. Dengan Triple. LM 50 gram mungkin besok-besok gak apa-apa, gak usah Kamu ingat lupa lagi. aja. Iya. Tanggal 10 tahun lupa. 500 tahun setengah kilo ya lumayan. Iya. Berarti dia menikahi orang yang benar. Kalau bisa 10 tahun dapat setengah kilo. Iya. Dia mah gak romantis, orangnya lupaan tanggal. Nggak apa-apa. Gak apa-apa ya. Ini buktinya emas gue banyak. Iya. Karena dia lupa. Iya itu halu ya. Oke next. Yang keempat, genuinely repenting. Repenting. Tidak mengulangi, bukan repeating. Bukan repeating. Itu repainting gue kira ya. mengecat. Mengecat. Tidak mengulangi kesalahan lah bahasa Indonesianya. Oke. Nah, jadi bagi tipikal mereka yang punya apology language ini, kata-kata maaf tuh nggak cukup. Nggak cukup, harus dibuktikan. Ya. Langsung gitu. Harus bentuknya bukti nyata. Iya. Lu udah minta maaf, dilihat pasti masih dalam pantauan. Tuh. Besok Iya. telat lagi nggak nih? Ya, buat yang pacaran jemput pacar ya kan, telat ya. Kucing beranak ya. Terserah deh. Mami suruh Pokoknya apa kagak peduli. Nggak peduli. Pokoknya kalau lu udah minta maaf, jangan diulangin. gue salah, gue tahu gue salah. Iya. Nah, gue janji nggak akan ngulanginnya lagi. Sebenarnya kata-kata yang paling bisa dikasih saat itu adalah janji yang saat itu. Iya, dan harus dibuktikan di kemudian hari. Nah, itu balik lagi ke love language itu tuh, ke bahasa cintanya berarti. Iya. Kalau misalnya jangan sampai lupa aja lu pernah janji gitu. Jadi ini kalau lu udah minta maaf dengan tulus, terus sudah bilang gua yang salah ya. Iya. Udah kasih hadiah ya. Kasih janji, terus Iya. janji tidak Iya. akan mengulanginya lagi dong. Tapi kalau besok lu ulangin itu semua Udah ambiar. Ambiar Lu ya. mesti ngulang dari love language pertama berarti. Atau nonton lagi tuh jangan-jangan lu lupa love language jadi apa. Ya boleh ya, kalau teman-teman yang mau nonton ya love language ya, nanti di sebelah sini ada linknya. Nah, Ya, bisa kan kita bikin kayak gitu. Ntar kasih linknya ya di sini. suka begitu emang, sekonyong-konyong. Requestan tiba-tiba ya, Yoi. suka-suka. Sekonyong-konyong. Nah ingat, janji dulu, janji dan potensi mengulanginya itu di minim. Jangan Waduh. sampai udah janji, percuma, kamu tuh udah pernah janji. Nah, Kemarin-kemarin juga janji, terus telat lagi atau ngemeng doang. Ngemeng Iya. doang lu. Udah lah, itu udah kepercayaan udah susah. Kalau gitu kenapa nggak udahan aja? Asik. Nah. Enggak. Berarti ada kebutuhan. Berarti ada kebutuhan. Iya. Berarti sebenarnya love language-nya ada yang dipenuhi kemarin. Iya. Ya udah. Kalau bisa bertahan dengan cara itu silahkan saja. Mungkin sesuatu yang diberikan lebih menguntungkan dari sekedar telat masih bisa ditolerir. Oh ini ya. kayak Mungkin tetap ini ya. dipertahankan ya. Ada hitungan untung rugi. Ada hitungan untung Kayak dagang. Oh iya. Nggak apa-apa lah telat lah. Kalau dikasih emas misalnya. Nah, iya gitu contoh. kayak gitu Iya, dong. Jadi ada setelah dihitung-hitung, dia mah orangnya ngemeng doang. Iya. Tapi nafkah lahir batinnya Wih, full. ini hitungannya bukan cinta lagi ya berarti ya. Ini kebutuhan. Iya. Kebutuhan. Gak apa-apa deh diselingkuhin tapi Seperti siapa? ada ya? Oh ada. Nggak apa-apa deh. Enggak ini Selama- cuma denger-denger aja. Oh ya. Opini ya. Iya opini pernah denger aja. Iya. Yang terakhir si Gary Chapman yang terakhir, Oh. requesting forgiveness. Mohon pengampunan, udah kayak berdoa ya. Iya. Mohon Ini iya, ampun. berat nih kayak nih kesalahannya. Typical apology language ini perlu memberikan kekuasaan penuh
Oke. pada orang yang tersakiti. Untuk melakukan apa saja? Enggak. Lu ini pembicaraannya cenderung ke arah mana sih? Itu kayak di film ya. Apakah mereka akan memaafkan kita atau enggak? Oh, lebih memasrahkan. Jadi pokoknya. kitanya mohon ampun, pengampunan dikasih atau enggak, udah bukan urusan kita. Jadi kita kasih penuh, udah menuhankan banget gak sih? Gua kira tuh Ngasih lebih penuh. ke saya minta maaf, saya akan melakukan apapun yang Anda minta gitu ya. Wah, Enggak ya? enggak. Itu tipikal yang bisa tuh. Lu mengalahkan Gary Chapman kali ya. Kalau itu menawarkan ganti rugi kalau kayak gitu dong. Ganti rugi itu ya? kan. Tapi tergantung permintaannya. Itu bisa hitungannya jadi ganti rugi dong. Masuknya bisa ganti rugi. Iya, karena gue udah Atau ganti untung ya? Karena ganti untung. Karena orang tua kamu berhutang padaku. Waduh. Biasa Jadi gitu. anaknya dijodohin. Nah, itu kan ganti rugi dong. Anaknya dijodohin sama yang ngutang loh. Iya sama yang ngutang. Iya. Sama piutang dong, sama Iya. Ya ibaratnya bandar sama bandar. ya, anaknya dinikahkan dengan orang yang dia hutangi. Iya betul. Itu ganti rugi kan? Iya, ganti untung kayaknya. Ganti untung. Buat siapa? Tergantung buat, ya. Buat si anak atau buat si yang ini balik lagi ke nomor 4 ya. Iya. Seru banget kayaknya ganti rugi. Perhitungannya. Iya. Oh ini yang requesting forgiveness, yang mohon ampun. Jadi Oke, yang nomor 5 jadi maksudnya yang benar ya. Yang benar nih maksudnya apa yang ya? benar itu kita perlu kasih korban itu waktu untuk memproses kesalahan-kesalahan yang kita perbuat dan kasih kekuasaan penuh, lu mau ngampunin gua atau enggak? Bisa langsung diampuni, Bisa enggak? Bisa nanti lebih Bisa panjang nanti, waktunya. betul. Bisa juga setelah dipikir-pikir enggak diampuni. Pokoknya lu udah pasrah aja lah, minta Dan maaf jangan aja. request maafin aku. Iya. Jadi iya. kasih. Jadi kalau sampai ada paksaan bahwa kamu maafin dong kemarin Kan aja. aku udah minta maaf. Kan aku udah minta ini. maaf ya. Iya. Kadang-kadang ada gitu kan. Apalagi ngungkit-ngungkit. Kan dulu kamu. Wah. Dulu kamu juga pernah salah. Aku maafin. Ya, nah. Udah ya. Nah Udah, itu jadi kayak. Oh jadi minta maaf lu. Oh jadi. Nggak tulus. Karena kemarin gue udah begini, lu sekarang ngelakuin hal yang sama, lu balas dendam. Nah, untuk permintaan maaf ini kata-kata yang paling mudah itu, aku tahu kamu sulit memaafkan aku. Tapi mau nggak lu maafin gue? Tapi maukah kamu memaafkan aku? Itu yang paling didengar sama dia. Paling pengen didengar. Karena orang-orang dengan permintaan maaf ini biasanya belum siap untuk berdamai dengan orang yang telah menyakiti dia. Atau seneng aja di agak Dikejar-kejar. dilamain, iya. Mungkin bisa jadi gitu gak? Bisa juga. Bisa nanya ke dokter Gary Chapman. Oke. Ya. Jadi nggak boleh memaksakan karena gue sudah minta maaf, gue memaksakan harus lu segera dimaafkan. Ya. Kan gue udah ngomong nih, masa lu nggak maafin? Masa lu ya itu nggak boleh banget tuh. Iya. Dengan kayak gini langsung merasa lu tidak tulus, langsung hilang udah percuma lu minta maaf selama ini. Nah, jadi buat yang punya pacar ya, punya pasangan yang diminta maaf, nggak langsung dimaafin. Nah, mengisi kekosongan itu, teman-teman bisa melakukan kegiatan ganti rugi tadi. Oh, selama menunggu gerilya itu ya, waktu selama menunggu proses, itu bisa menawarkan ganti rugi sampai surat maafnya keluar ya. Oh, persetujuan. Bisa kasih fasilitas tambahan. Bisa. Kan ini bisa berubah. Iya. Bisa aja ternyata lebih cepat karena banyak ganti rugi yang diberikan. Oh ini kayaknya bukan masalah permintaan maaf ini ya, apa masalah untung dan rugi. Ini kayak ngurus ini KTP ya. Oh iya. Nah tapi perlu diingat sama kayak love language, ketika kita ingin minta maaf, gunakan bahasa permintaan maaf mereka. Jadi bukan gaya kita. Gaya kita. Iya. Kan kadang-kadang kalau teman-teman ada yang mikir, kalau gua mah orang udah minta maaf ya udah gua maafin. Nah, tapi belum tentu nih. Kalau kita bikin salah sama seseorang, orang tentu. Itu gayanya kayak kita. Betul. Jadi nggak bisa diharapkan gitu tuh. Iya. Gua aja kemarin lu salah, gua maafin lu. Sekarang gua salah, lu nggak maafin gua. Wah. Iya. Atau wah kan gua udah minta maaf. Kalau gua aja orang minta maaf, gua maafin gak langsung. Bisa. Sama dia kayak udah minta maaf ya terserah dia. Ya kadang-kadang itu juga jadi nggak sepenuhnya tepat ya. Sama kayak love language, bahasa cinta kita belum tentu sama dengan bahasa cinta dia. Sama apology language juga kayak gitu. Jadi mirip dengan kata-kata kan orang dulu bilang perlakukanlah orang lain seperti seperti kita ingin diperlakukan seperti apa. Ya, nah, itu yang kurang tepat. Jadi kalau yang ini harusnya perlakukanlah orang lain seperti dia mau diperlakukan seperti apa. Harusnya begitu. Benar.
apology language ini juga bisa digunakan dalam setiap hubungan ya, bukan karena kita ngobrolinnya tadi hubungannya pasangan Iya, jadi cuman pasangan doang ya, enggak. Ke anak, temen, orang temen tua, kan juga bisa. teman. Ya, buktinya kirim barang juga keluarga. bisa minta maaf tadi ya. Kirim barang, Iya bener. buahnya bonyok diganti. Iya, nah, itu kan customer dan apa Pak? Bisnis ya? Iya. Rekan bisnis Iya, dong berarti. Iya, rekan bisnis, rekan kerja. Rekan kerja, betul. Nah, setelah tahu love language dan apologies language, bukan berarti hubungan akan baik-baik aja nih. Wah, udah tahu kayak gini, udah nonton dua channel bukan itu. jadi jago ya. Udah belajar love language ada berapa kemarin ya? 5. Ada 5 ya. Sekarang permintaan maaf juga ada 5. Ada 5. Udah hatam langsung merasa hubungan gue dengan siapapun akan baik-baik saja. Iya, benar. Ini cuma sedikit pengetahuan tentang relationship. Ini sebagian ya, Sebagian. yang mendukung. Iya, masih banyak ilmu-ilmu lain yang perlu kita pelajari karena kita basicnya makhluk sosial. Benar. Jadi jangan pernah berhenti belajar terutama tentang people skill. Nah, iya. Ilmu-ilmu yang berhubungan dengan manusia. Oke, jadi untuk hari ini itu aja. Thank you buat teman-teman semua yang udah ngeluarin waktu buat ngopi bareng kita. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini kalau kalian suka. Sampai jumpa di ngopi-ngopi selanjutnya. Hope to see you guys in the next video. Bye-bye.